Tapi alhamdulillah dengan semangat yang luar biasa untuk menuntut ilmu, kita diberikan rahmat oleh Allah petunjuk untuk hadir dalam rangka pengajian. Ini adalah satu syukur yang harus kita syukuri, satu nikmat yang harus kita syukuri. Seperti tadi kata Pak Kades, bahwa nikmat itu tidak harus berupa materi, tetapi dengan adanya langkah kita, disehatkan kita untuk hadir di majelis ini, itu pun adalah nikmat yang wajib dan patut kita syukuri. Bayangkan, dari 8.966 jiwa penduduk Cempaka Mulia, ibu-ibu yang 40 atau 30 ini terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di pertemuan. Katanya baru 8.966. Ini kata pilihan dua artinya setelah bisa memboyong. Jadi upami lepat, jangan salahkan saya juga bacanya dari website resmi Desa Cempaka Mulia. Katanya warganya 8.966 dengan luas 23.000 hektar. Jadi alhamdulillah kita hadir di sini di antara sekian ribuan. Dia satu nikmat yang harus kita syukuri. Adapun tujuan utama masing-masing kita ini kan hadir ini tentu ada tujuan masing-masing, ada niat masing-masing. Kali ini mah kali contohnya ulah kasihbu enak untuk kita Pak Kades bisa saharorea ngaji teh komo mau balik si eta deui arahan tapi da teh enak ka Kades gitu ya. Asa teh enak ka ibu pembina PKK keun we datang bari papanasan oge. Aya nu kitu. Tuh aya, sudah dina aya oge sae eta teh. Urang dongkap ka dia pada teraos teu enak hate ka Pak Kades eta oge sae. Kenapa? Berarti kita menjaga perasaan beliau. Itu aja. Ada yang lebih baik lagi dari itu tanpa menghilangkan yang tadi. Mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu bingit gitu Pak RT. Jadi kedepannya atau mulai dari sekarang, coba kita merubah niat kita. Kita rubah niat kita datang papanasan ayeuna dongkap bari tunduh-tunduh nyaeta bade tolabul ilmi, bade mencari ilmu. Niatkan kita mencari ilmu itu lebih berkah dan lebih baik, lebih membawa kita kepada derajat yang tinggi, insya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat hamba-hambanya orang yang beriman dan berilmu. Iman saja tidak cukup, dan iman mah ada, iman rohiman di sebelah saya. Tapi kita harus perlu iman dan ilmu. Kata guru saya, dalam mengamalkan segala sesuatu itu harus ilmu bersandarkan kepada amaliyah, amal bersandar ilmiah. Jadi ilmu kita harus ada diamalkan, amal yang diamalkan ya, dan amal yang aya ilmuna, amal yang terpadu wae, tetapi yang ada berdasarkan kepada landasan ilmunya. Jadi begitu yang disampaikan dari guru saya Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajo Arifin, atau yang biasa di Indonesia ini beliau dikenal sebagai panasa apahannya. Itu ibu-ibu yang pertama kita niatkan untuk mencari apa? Mencari ilmu. Nanti berikutnya kata enak apa Kades pasti kalah. Tapi yang utamanya kita sudah menuntut ilmu. Ilmu itu menjaga kita. Banda mah dijagaan ku urang, ilmu mah menjaga kita. Jadi kalau ada bahasa Korea jadi itu ngaji teh si eta deui, ilmu nage eta kene, tapi itu kurang tepat. Yang namanya ilmu itu senantiasa menjaga kita.
menjaga kita di hidup kita. Mungkin pada saat ceramah ini disampaikan, ibu bapak pulang ke rumah tidak ada bawa lengan, nah itu umum bawa. Tetapi suatu saat ketika kita sudah menjalani kehidupan, baru mulai terbuka. Oh, si horeng teh ieu nu ditepikeun ku si ustad ieu teh. Palingan ieu dan si bapak ieu teh. Nah, itulah yang dikatakan bahwa ilmu lah yang menjaga. Jadi bagaimana konsepnya supaya kita mendapatkan ilmu, tetapi ilmu kita barokah. Jadi ilmu mah semua bisa dapat ilmu. Kita belajar sama orang, belajar ke Haji Rukman kumaha cara ngaput ilmu. Diajar ke Mang Imam gimana caranya memperbaiki mobil, ilmu mah bisa didapat siapa aja. Tetapi ilmu yang barokah, ilmu yang menjadi bertambah kebaikan bagi kita adalah kita yang menentukan urang hayang ilmu nu barokah atau tidak. Kumaha carana. Jadi kita harus memiliki adab-adab atau tata cara bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Cara kumaha supaya ilmu orang barokah, ti bumi teh urang ka dieu teh ilmu nate konsep nate kadah jika di pom bensin. Kuninga ibu di pom bensin. Kita mulai dari nol ya, kita mulai dari nol eta. Jadi dari rumah kita ke situ kita nolkan diri kita dulu. Jangan bawa ilmu kita di rumah ke sini. Gak akan nyambung nantinya. Sehingga akhirnya ingin nyaho. Nah, tujuan ilmu yang seharusnya untuk membina diri kita, membina kalbu kita untuk menjadi lebih baik, malah jadi nyasar. Jadilah kita seperti gelas. Gelas itu gelas kosong, datang ke sini dalam tangan kosong, diisinya. Nah, itulah ilmu yang barokah. Itulah. Dan yang kedua, setelah kita meniatkan daripada mencari ilmu, maka niatkanlah kita untuk silaturahim. Silaturahim itu mengikat tali kasih. Karena apa? Dengan bertemu kita, bermuazahah kita di sini, sudah tadi dijelaskan oleh Pak Kades, ada satu hal lagi bonus, yaitu rontok dosa di antara kita. Misalkan saya udah kabar tuh ilmu saya, jangan simbang tadi balut. Misalkan contoh ya bener, contoh. Tapi begitu ketemu salaman, tadi kita doraka urang teh anu si ieu pika sebeuleun mun saya anu pika sebeuleun teh rontok ku sabab naon? Ku sabab muwazahah, muwasafah, bertatap-tatapan, berpandang-pandangan, bersalam-salaman, sehingga ada lagunya Pak RT dan Bu RT salaman. Nah, karena lagu mah. Jadi saya lagu dan Pak RT salaman. Alhamdulillah itu adalah kegunaan-kegunaan atau faidah-faidah atau fadilah-fadilah dari bersilaturahmi. Jadi apa kegunaan kita hadir di saat ini? Yang pertama adalah satu, kita mendapatkan ilmu. Yang kedua, kita bersilaturahim. Yang bersilaturahimnya kegunaannya tadi sudah dari Pak Kades 2, dari saya 1. Jadi hasilnya apalagi yang harus diperhatikan setelah kita pulang dari sini, kita sama-sama merubah niat kita. Niat datang mengaji untuk menuntut ilmu, kemudian untuk bersilaturahim. Yang tadi yang enak Pak Kades, mangga ada harus nama juga Kades pimpinan kita. Ya. Beliau seorang diri memimpin 8.966 tambah 2 saya jadi pamajikan. Ya. Ngacan ayah, saya katakan tamat tadi teh, ngacan ayah. Nah, terus 22.000 hektar ini, ya kan, dihargai wajar, memang patut kita hargai. Ada meureun cenah aya si Pak Atta bisa tadi bere barcode. Dan itu mah heureunya supaya jam-jam begini jangankan saya ngaji, Ustaz Abdul Somad oge nundutan itu bari heureuy mah asli.
Jadi kita yang penting apa yang disampaikan bisa sampai dan lebih baik lagi bisa diamalkan. Jadi sekarang gila cerita. Tadi bawa ilmunya mah udah ngobrol balik dongeng. Tapi sebelumnya saya minta maaf ke Pak Kades, ya, juga ke Ibu. Nggak apa-apa saya ngomongnya campur-campur Sunda Indonesia. Sesuai sebabnya gini, saya aslinya mah saya putra Tasikmalaya sama kayak Aiman, tetapi lahirnya di Suryalaya, besar di Jakarta, merantau ke Sulawesi, pernah di Bali dan udah kider, sehingga bahasa Sunda saya cenderung kasar. Daripada nanti saya berbahasa Sunda terus kata-kata saya kasar di sini banyak orang-orang tua, jadi bikin dosa ke saya, atau percuma saya ceramah ini jadi hati kolot gitunya. Mending bahasa Indonesia saja. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa nggak mama? Nggak mama ada ibu kumpul ya. Jadi cerita awal saya datang di Cempaka Mulia, sebelum menetap itu, setiap datang ke Cempaka Mulia, ke desa yang kita cintai ini, hati saya suka kerepekan. Asa bakal jadi orang di, asa bakal jadi orang di. Bolak-balik. Kemudian ada satu hal yang menarik bagi saya, yaitu nama dari Cempaka Mulia ini sendiri. Sampai saya berpikir, orang tua mana yang begitu cerdasnya memberikan nama desa kita ini Cempaka Mulia. Luar biasa. Alhamdulillah. Ibu, Cempaka Mulia kalau dalam bahasa Inggris nanti Magnolia Sampaka. Dina bahasa Latin nanti Magnolia Vigo. Dina bahasa Arab Al-Jahratul Magnolia. Jadi kalau umroh tinggi di mana ibu? Min aina jita? Ana min al-Jahratul Magnolia. Ulah, tapi nyampe mana? Kalau nama daerah mah jangan dirubah. Cempaka Mulia, Cempaka Mulia. Kayak bisi batu nyasar kan dia. Jadi saya bertanya-tanya dalam hati. Kemudian saya searching melalui Mbah Google-nya aki saya. Nah, bergunanya Pak Aki ya tuh si Mbah Google ya. Ternyata Cempaka Mulia ini dulu namanya Kampung Kebon Tumbuh. Masuk dalam desa Pasir Putih. Pemekaran diberilah nama Cempaka Mulia. Menurut legenda, menurut kisah, karena ada sebuah makam di desa ini, yang dimana makamnya itu terdapat sebuah bunga yang harum. Dan itulah bunga cempaka. Ditambahkan menjadi Cempaka Mulia supaya apa? Harumnya itu menebarkan aroma kemuliaan. Amin. Itu menurut legenda. Dan itu saya yakini kebenaran. Tapi di balik itu, nah ini mah versi saya. Muncenat dina ilmu mah ya teh ilmu cocokologi, ilmu cocokologi. Jadi Cempaka Mulia itu sebenarnya bagi orang itu cempaka putih. Karena cempaka ini ada beberapa macam. Ada cempaka ungu, cempaka merah, cempaka kuning, dan cempaka putih. Nah, cempaka putih inilah yang disebut dengan Cempaka Mulia. Jadi tanpa ada niat untuk memuliakan pun sebetulnya memang ada bunga yang namanya cempaka. Nah, si bunga cempaka ini adalah bunga yang sangat tinggi nilai filosofisnya, memiliki nilai yang sangat berarti, yang mana bunga ini bukan bunga asli dari tanah kita, dari tanah Sunda, dari tanah Sunda, bukan tumbuhan dari negeri kita Indonesia. Tetapi cempaka ini adalah bunga dari Tiongkok, dari Cina. Dari Cina datang ke Indonesia, bawa bunga itu ditanamlah di Indonesia, dan dimanapun namanya kebanyakan cempaka. Cek orang Jawa mah bunga kantil, kata orang Aceh bungeng jumpe. Nah ya lagu kita bungeng jumpe ya. Jadi itu adalah nama lain dari cempaka. Apa filosofi yang ada dalam bunga cempaka itu? Cempaka adalah lambang kasih sayang. Cempaka adalah lambang persatuan.
Cempaka adalah lambang kemuliaan dan kehormatan. Dan cempaka ini biasanya Pak Kades menjadi lambang sebuah kerajaan atau sebuah sekte persatuan yang dipimpin oleh wanita. Dan memang ini berkaitannya dengan wanita. Kalau orang Jawa nikahan itu bunganya bunga cempaka dipasangnya. Kenapa? Supaya melambangkan rumah tangganya penuh dengan cinta kasih dan kemuliaan. Jadi bunga cempaka itu kita harus bangga dan berterima kasih kepada inoho kita, leluhur kita, baik yang mungkin beliau masih ada saat itu sudah meninggal. Berterima kasihlah kita diberi kasih nama yang baik, diberi nama desa kita nama yang baik. Dapat macam namanya bagus. Cek William Shakespeare, what is mean a name? Apa arti sebuah nama dalam bahasa Arab? Nama menunjukkan perilaku kita. Dengan nama Cempaka Mulia tadi, mudah-mudahan kita menjadi orang yang harum dan mulia. Amin. Eta teh doa di kolot-kolot urang, di inohong-inohong urang kapungkur. Jadi nama Cempaka Mulia secara filosofis itu lebih kepada wanita. Raja wanita lambangnya cempaka. Sekte-sekte, perguruan-perguruan, Shaolin, Butompai, Nunggar itu ketika dipimpin oleh perempuan pasti lambangnya teh bunga cempaka. Mata saya teh aneh, rata-rata bapak-bapak anu saya kenal tanda kutip anu di Cempaka Mulia rata-rata siapa majikan. Asli lain. Jadi mungkin karena pengaruh itu ya, bahwa Cempaka Mulia identik dengan kekuasaan, padahal kekuasaan wanita, makanya orang-orang bapak-bapak yang saya temui di Cempaka Mulia rata-rata susis alias suami takut istri. Nah, saya dan Pak Kades baru ketemu sekali ya, mungkin nanti di pertemuan kedua atau ketiga baru saya bisa tahu apakah beliau susis atau tidak. Baru sekali saya ketemu. Nah, kalau misalnya ternyata juga sama dengan kita gitu ya, jadi paling saya merekomendasikan kepada Pak RT supaya kita memilih beliau sebagai ketua istiqomah ikatan suami kalau tak ikatan suami takut istri kalau di rumah. Jadi kita pilih beliau, tapi kita belum tahu ya. Jadi maknanya apa? Sebetulnya orang-orang ini bukan takut kepada istri. Kenapa tadi dibilang? Jadi beliau ini bukan takut pada istri, tetapi beliau adalah orang-orang yang memuliakan wanita. Hanya orang-orang yang mulia lah yang bisa memuliakan wanita. Dan hanya orang yang hina lah yang merendahkan wanita. Itu sisi baik dari nama kita Cempaka Mulia. Makanya saya yakin di antara desa-desa yang ada di Kecamatan Cimaung ini pasti desa Cempaka Mulia adalah desa yang tingkat perceraiannya paling rendah. Asli nah ini. Udah disensus ke saya tenang. Jadi desa yang tingkat KDRT-nya paling rendah. Kumaha KDRT kumaha kekerasan dalam rumah tangga di polotan pemajikan di seluruh. Jadi ibu-ibu lah yang paling harus lebih banyak bersyukur terhadap kita yang memiliki nama Cempaka Mulia. Ini suatu kesyukuran. Jadi kita bersyukur apa? Kita terutama pribumi yang asli lahir besar di sini bersyukur orang-orang tua kita dahulu adalah orang-orang yang berpikiran ke depan. Berpikirnya maju, Pak. Sebab apa? Nama adalah doa, kata-kata adalah doa. Di lembur batur mah, aya desa teh desa legok hangseur. Aya bu aslina sok tinggal di Mamulo. Aya jembatan besi di Jakarta. Tadi yang kumaha eta kolongannya jalan gitu ya. Cing ada orang analogi masih dalam 45 menit. Misalkan dia hapunten Pak Kadesnya, dan saya merasa menghargai Pak Kades. Kita berandai-andai hidup
20 tahun yang lalu. Pak Kades orang kaset dia kan, masih muda berangkat kuliah di Jakarta. Contoh, contohnya ulang disebutkan masih alim. Contoh, berangkat ke Jakarta kuliah di UI. Tuh beda-beda UI Jakarta. Kita ini orang Sunda, asal logat Sunda saeutik wae, asal logat Sunda sedikit saja, dimanapun saya punya pengalaman merantau, dipikir sama batur. Dipikir sama orang teh. Jadi matanya ulah lagi, bahasa Sunda mah kajian hafal bahasa Arab, bahasa Inggris, Belanda, ulah lagi Sundaan teh. Supaya dipikir sekuat. Nah, maksud lagi, datanglah beliau ini dulu waktu masih muda di UI. Ada yang ditaksir, sebut saja namanya bunganya, apa salah. Sebut saja namanya, setuju? Si bunga. Si Pak Kades yang kenalan. Tapi pada kusabab kenya terima kasih katanya deui aya logat Sunda teh modal oge boleh aku teh kenalan sama kamu gitu kan. Wah, orang Sunda. Kamu orang ya orang Jakarta bawa teh. Lu orang Sunda ya? Kan gitu. Si bunga tadi teh. Cek saya? Si bunga. Lu orang Sunda? Oh iya, dari mana tuh? Dari Bandung. Oh, dengar Bandung kan? Oh, Bandung ya Tuhan menciptakan Bandung ketika sedang tersenyum gitu. Bandung diciptakan Tuhan ketika Tuhan sedang tersenyum. Maka ku enak alam orang. Alhamdulillah. Iya orang Bandung. Bandungnya di mana? Bandung Selatan. Oh iya, gua tahu itu dekat Pangalengan. Kok tahu ya? Di belah mananya kamu di situ teh? Saya di Cimaunya. Oh saya sering lewat. Ada kuku naik ke atas. Iya. Terus di mana? Malu berani jaman perembur urang. Teh berlegokan sih. Lagi ada kenalan. Jadi orang-orang tua itu memamerkan karisma kami pemuda. Benar sih. Coba yang kenalan. Tinggal di mana? Pasti nyebutkan siapa lo buat orang di kalian. Di Bandung. Sebenarnya di udah ke Bandung dah cenah merenya Cimaung namanya. Banyak dia. Tapi kita sekarang anak-anak kita, generasi kita akan dengan bapaknya gue orang Cimaung Campaka Mulya. Alhamdulillah nuhunkeun ka kolot-kolot urang. Kumaha carana nyaeta melalui doa. Sering-sering kita berdoa. Dan yang namanya doa kepada orang tua itu bukan hanya orang tua kandung saja, tetapi kepada siapapun, pada orang tua kampus, orang tua yang memimpin kita. Karena wal muslimin, wal muslimat. Jadi ada kata-kata anak yang soleh itu adalah anak yang sering mendoakan orang tua, termasuk mendoakan sesepuh kita, mendoakan pimpinan kita. Makanya saya di Pondok Pesantren Suryalaya setiap ada yang namanya manakiban dari RT sampai presiden didoakan. Ayah bisa hadir di manakiban gitu ya. Ada bola untuk pimpinan negara kita, cuma tidak membawa acara wae aja namanya. Mulai dari Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Bupati, semoga menjadi pemimpin yang kemana anu nyaah ka rakyat. Didoakan di manakiban Pak Kades. Jadi itu adalah bukti bahwa anak soleh itu. Dan bukan hanya orang tua kita saja. Kalau orang tua kita maka kewajiban aturannya piraku kurang ayeuna boga kolot, boga indung, boga bapak tadi doakeun. Tetapi selain itu ada orang-orang tua kita yang layak kita berikan terima kasih. Malam yaskurinas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka seolah-olah tidak bersyukur kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Urang rasa panuhun urang ka pimpinan urang di RT deukeun ka presiden teh eta teh berarti urang tidak mensyukuri nikmat kepada Allah, dalam tanda kurung kufur nikmat. Kan cenah aya nama pemerintah teh nya sok salah wae di mata urang. Untung Pak Kades teu baper. Mun Pak Kades baper mah aku salah terus di mata wargaku, aku pindah ke hidung saja. Salah apa di mata? Kan gitu.
Tapi itulah makanya kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, keyakinan dan kesabaran. Yang namanya pemerintah mah, yang namanya pemimpin bagus pak nggak pernah dipuji, jelek di ya, mudah-mudahan beliau diberi kekuatan dan kesabaran untuk memimpin kita semua. Dan terakhir, ini penting. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Asyurul Hurum, bulan haram. Jadi menurut Al-Quran surat At-Taubah bahwa jumlah bilangan bulan di hadis sisi Allah itu ada 12 dan 4 diantaranya bulan haram. Non wae cenah hiji Zulqa'dah, nu kadua Zulhijjah, nu katiga ayeuna Muharram, selanjutnya Rajab. Jadi 3 bulan yang bersusun, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 nanti di bulan Rajab. 2 bulan ini disebut Sahrullah, bulannya Allah. Artinya bulan yang kita diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Sekarang waktunya, maupun belum 10 Muharram. Sekarang kalau tidak salah masih sekitar 7 atau 6 Muharram. Jadi di bulan ini segala sesuatu dilipat gandakan. Perbuatan baik kita pahalanya dilipat gandakan. Amal kebaikan kita dilipat gandakan. Tapi jangan GR, doraka urang dilipat gandakan di bulan ayeuna. Makanya berusahalah sebaik mungkin agar kita meningkatkan amal kebaikan kita di bulan ini. Semua ulama sepakat bahwa bulan Muharram, ya, seperti dalam kitab Lataifut Thaharah, ya, wa asrahus shalah karangan Kiai Haji Soleh Darat, yang beliau adalah guru dari Ibu kita Kartini, Ibu PKK-nya Ibu kita Kartini, punya guru namanya Soleh Darat, menyampaikan bahwa bulan Muharram, 1 Muharram adalah tahun barunya umat Islam. 10 Muharramnya adalah hari raya bagi kita untuk bergembira dengan berpakaian yang baik-baik untuk melaksanakan sedekah. Jadi tadi namanya bulan haram itu ada 4, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram dan Rajab. Kita sekarang ada di bulan Muharram, bulannya Allah, bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapan? Saat ini juga. Don't wait till tomorrow for what you can do today. Ya, bahasa Inggris sudah harus dimakan ya Jerman berarti. Belum pernah asal ngomong gitu. Jadi jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan hari ini. Saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk melipat gandakan amalan kita di bulan Muharram. Ini teh udah dapet nih, alhamdulillah. Orang datang bari papanasannya, lempang teu make ojek, becek, ngada ojek segala rupa, datang kan dia pahalana berlipat-lipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sebaliknya juga, kalau kita berbuat kesalahan, dosanya juga berkali-kali lipat. Jadi wayahnya kita tingkatkan amal-amal kebaikan kita. Jadi tadi kata Kiai Soleh Darat, kalau hari raya yang lain kita melaksanakan dengan sholat, maka kita melaksanakan dengan sedekah. Jadi di bulan haram ini bagi yang ingin melaksanakan amal kebaikan, tuntunan Rasulullah itu ada 2, puasa di Asyura 10 Muharram atau kita bersedekah. Lebih baik kalau dua-duanya, kerma puasa, kerma sedekah. Da abi mah teu gaduh atos mah teu gaduh bisa da 1000 rupiah oge maksakeun. Niatna hoyong niatna Allahumma maksakeun. Allahumma maksakeun. Dasar kalau lupa mun teu dipaksakeun mah eueuh kadaek. Aya 5.000 nya 5.000 akhirnya katinggal ka batu bae ka paling pereme kana kencleng tah gitu. Jadi jangan dipersulit.
agama kita ini mudah dan menyenangkan. Ada di TikTok, matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Agama orang yang mudah dan menyenangkan. Kan orang anu ngariri wae saudara rese. Rek syukur wae kudu boga alpat heula. Ge mun geus umroh lama antara bersyukur. Geus boga imah boga sawat tuh mun hese-hese teh ya syukur. Orang bisa mapahkan dia dina pangaosan oge, ini adalah hal yang patut kita syukuri. Jadi mudah-mudahan kalau kita manfaatkan bulan Muharram ini, mumpung kita masih diberi umur, masih diberi nikmat sehat, laksanakan puasa Asyura, puasa 10 malam. Berarti berdasarkan pada perhitungan Masehinya itu ada di hari Selasa. Hari Selasa kita puasa, dia puasa Muharram. Sabda baginda Nabi bahwa utama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa Muharram. Saking pentingnya bulan Muharram ini, banyak peristiwa-peristiwa penting yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita. Pertama, Nabi Adam diciptakan itu di bulan Muharram. Nabi Adam bersalah, makan buah terlarang, kemudian diampuni oleh Allah. Kapan diampuninya? Di bulan Muharram. Dengan doanya yang fenomenal, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Idris, mulai Nabi Adam, Nabi Idris diangkat derajatnya di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan dari api di bulan Muharram. Nabi Ayub yang terkenal dengan kesabarannya sakit bertahun-tahun disembuhkan di bulan Muharram. Nabi Yunus selamat dari perut ikan Nun di bulan Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa penting, dan yang paling penting, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun, yaitu di bulan Muharram. Yang suka kita manfaatkan. Kalau Nabi Musa bisa selamatkan dikejar-kejar oleh Fir'aun di bulan Muharram, suka kurang selamat dikejar-kejar oleh kolektor. Nah, itu bukan cuma saking mulia-muliana di bulan Muharram. Jadi Nabi Musa ke selamat di udahun. Nanti Fir'aun banyak cuma di bawah terbang emok. Bisa tahu dulu. Jadi, nah ini terus semangat ya. Ini maksudnya supaya kita memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Ketika Nabi Musa bisa selamat dari kejaran Fir'aun, kita juga bisa selamat dari kejaran-kejaran pangabutuh. Dan udah pangabutuh. Mudah-mudahan itu barokah bulan Muharram, sakal rupa kebaikan, kemudahan datang bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya bagaimana? Kita pasrahkan bulan ini, kita perbaiki diri kita. Hijrah maksudnya hijrah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu di bulan Muharram. Hijrah itu artinya pindah. Tah urang oge yu ayeuna urang hijrah. Urang hijrah ini tinggal kencang kamu ya. Ade geus alus namina ke bisa pindah ka lepokan. Kita hijrah itu batin kita. Kita perbaiki diri kita dengan bermuhasabah, lihat kesalahan kita di tahun lalu, perbaiki di tahun ini. Kemarin mah saya zikirnya cuma 3 kali, sholatnya belang betong, juhur subuhna subrang, tahu subrang? Subuh berang. Nah, ayo nama atuh tepat waktu. Kemarin mah kita sifat kita banyak yang piambeke, marah-marah terus, mudah emosi. Sekarang mah di bulan Muharram, apalagi habis dengerin di pengajian, dirubah jadi hati kita jadi teduh, hati kita jadi tenteram. Pulang ke rumah, assalamualaikum bapak, papa, cintanya, langsung dia salah kita, salah iya, bukan gitu pak. Saya habis dengerin ceramah tadi kan gitu, alhamdulillah. Orang hijrah dari hal-hal yang sepele dulu.
Saya mah cuma bisa mengajak, saya mah cuma bisa menyampaikan. Semua yang berkehendak adalah Allah. Tidak bisa kita mengajak orang pada kebaikan walaupun itu orang yang kita kasihi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapak jalan kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, berubah hijrah menuju kebaikan. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan ridhonya, menurunkan ampunannya, yang dengannya maka dikabulkan hajat dunia kita, amin, hajat akhirat kita, amin, dikaruniakan kita keturunan yang soleh-solehah, dimudahkan segala urusan dunia kita, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-qad wa tanqadu bihi al-qurab wa tubda bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-radaib wa husnul khawatimi wa yustasqal qamana mubiyatihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna mudzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbi, berkah kekuasaanmu, kemahaperkasaanmu, karuniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin kami yang amanah ya Allah. Karuniakanlah kepada kami pimpinan-pimpinan kami yang sayang kepada kami, yang menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang terpilih, yang senantiasa melaksanakan perintah-Mu dan menjauhkan diri dari larangan-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan Pak Pengusaha Kiai Haji Gus Gadi Surya Nuparatos Ngabikin Tausiahna Ilmu-ilmuna Perintah bermanfaat kepada sadaya. Ibu-ibu Widya Sekadap Satya Can Mangkar pangintennya Singkuring sedia Ngabikin adalah sedikit pengumumannya terkait salah satu bidang garapan privados para kanza di Sabila Muhtadin teh jantan bisalah tentunya air murni kulnas ibunya. Air kulnas itu diproduksi di Pondok Pesantren Suryalaya ibunya, jantan mengandung keberkahan biasanya bagi sumber mata airnya di ayana di Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, dimulai itu panginten ngalapan apa barokahanana promosi punya disebutkan promosi dia segitunya mos tapi nyenak sa duskap gitunya banget pilih pada bagian itu biasa gitu gua pilih di antawisna ibu-ibu sadayana anu pada pelangganan resmi kanggo Indonesia pada partai agung atau nabi cerang ogo mangga biasa menghubungi Pak Bapak Iman sebagai distributor kanggo di wilayah Campaka Mulia ibunya. Mungkin panginten di share kanggo tadi pada aja misalnya biasa atau nanti di desa ya panginten tak gitunya supaya kita acara naon gitu ta. Insyaallah pertama barokah kaduana mirah gitunya. Jadi kurang agak kulnas teh secara tidak langsung kita berkontribusi kanggo kamajengan pondok pesantren gitu. Jadi kurang aja geni infak mah gitunya tapi ada ka Suryalaya ka pesantren ieu mah sekarang agak leuyeut insyaallah ieu aya infak kanggo kamajengan pesantren gitu nya. Sakitu panginten anu kapihatur hapunten ti abdi selaku petugas anu ngabdikeun dina waktos ayeuna di RW 1 pilih aya kekirangan dina ngabdikeunana benten salam anu sanes hapunten anu kasuhun ka ibu-ibu sadayana
ya perbentengan apapun dan bisa mobilisir kekirangan kalapatan di dengan di acara. Mugi-mugi ibu-ibu kersa ngahapunten ka ibadah para kanca. Khusus ka Bapak Kades kami mohon karena waktosna sareng kasempatanana anu parantos kasih kalau ibadah. Tanggal tadi parantos ku pengusaha ayeuna orang samesa tutup ieu jalur kawasan alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari santri. Ayo 3 blok, ibu. 3 blok. Ayo 3 blok.